Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan episode kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Alin. Mbak Alin di Jawa Tengah, tidak menyebutkan lokasinya di mana. Jadi pada saat itu sekitar tahun 2008, Mbak Alin itu kan sudah berkeluarga dan hidup itu sudah mandiri bersama suami. Punya sebuah rumah kecil di sebuah perkampungan di sana. Ya, hidup damai sampai anaknya Mbak Alin itu usia sekitar 4 tahun. Ya, selanjutnya juga damai maksudnya. Cuman di waktu anaknya usia 4 tahun, sekitar tahun 2008 tersebut, Mbak Alin itu mengalami satu pengalaman horor dan ya hal ini dialami oleh anaknya. Nah, anaknya ini usianya 4 tahun, seorang anak perempuan, dan pada waktu itu kebetulan ada sesuatu yang terjadi di keluarganya Mbak Alin. Suaminya kan sebelumnya, Mbak Alin sama suami itu saat belum menikah itu dua-duanya sama-sama bekerja. Dan setelah menikah, Mbak Alin itu mengalah, apalagi setelah punya anak gitu ya. Ini ngurusin anak itu gimana gitu ya. Kalau misal dua-duanya kerja, aku ndak mau dititipin ke orang lain. Kalau misal dititipin kakek neneknya juga kasihan, mereka itu nanti capek atau gimana. Jadi ya wis, aku ngalah aja, kata si Mbak Alin, aku ngalah biar aku yang ngurusin anak. Nah, anaknya ini anggap aja namanya Intan, wis lah gampangannya begitu ya, biar nggak suka-suka lupa gitu. Nah, si Intan ini usia 4 tahun, ya anaknya nurut dan sebagainya, bener-bener kelulut gitu ya, nempel banget sama Mbak Alin tersebut, ibunya. Nah, pada suatu hari, kan suaminya ini yang bekerja. Nah, pada suatu hari, suaminya itu tiba-tiba sakit. Sakit yang awalnya, ya ngeluhnya itu, badan kok pada sakit semua ya, badan kok pada capek semua. Terus gampang pusing waktu itu, dan akhirnya, ya sudah, cuman kadang dipijit sama Mbak Alin. Kalau memang badan itu ngerasa nggak enak banget, ya dibeliin obat begitulah. Nanti keesokan paginya itu baik lagi dan kembali bekerja seperti semula. Tapi ya begitu, makin hari kok makin banyak keluhan suaminya itu. Sampai akhirnya Mbak Alin pun ngomong, "Mas, kamu kenapa sebenarnya?" gitu ya. "Aku nggak tahu," kata si suaminya. Nah, oh iya, hal ini itu nanti berhubungan sama rumah yang ditempatin sama Mbak Alin tersebut. Jadi mereka itu nempati rumah itu baru sekitar 1 tahun lah. Ya baru-baru banget di tahun 2008 tadi. Kayak gitu. Ditanya, aku juga nggak tahu gitu kan. "Mas mau diperiksain ke dokter atau enggak?" "Lah nggak usah," kata suaminya gitu kan. Akhirnya ya sudah, dijalani seperti itu terus sampai benar-benar suaminya itu ngedrop, meriang pada suatu hari, demam, badan itu sakit semua. Diurusin lah sama Mbak Alin ya, kerja pun libur dulu sekitar 4 hari, izin sakit ya, karena memang nggak bisa dibawa bangun, memang benar-benar ya udah aku tuh sakit gitu. Dan akhirnya udah Mbak Alin pun ngurusin di rumah. Sampai akhirnya yaitu tadi, setelah 4 hari diurus, suaminya itu nggak kunjung sembuh. Memang dia itu secara suhu badan itu udah turun ya. Cuman suaminya itu susah bergerak, lemas banget itu badan, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit gitu kan, buat dicek segala macam. Semuanya itu normal, kata si Mbak Alin, semua itu normal, bener-bener ini nggak ada apa-apa gitu ya, mungkin butuh istirahat aja gitu ya, dikasih suplemen dan sebagainya, mungkin ini pasca sakit lagi recovery atau gimana, akhirnya istirahat di rumah. Nah, ini kan liburnya terlalu lama gitu ya, dan akhirnya gimana ya, mohon maaf, suaminya itu bukan bekerja, tapi suaminya itu punya usaha. Nah, kalau Mbak Alin itu bekerja. Nah, ini selama sakit, usahanya itu kan akhirnya mandek. Dan ya Mbak Alin juga bingung, "Mas, kalau misal kayak gini terus, nanti nggak ada pemasukan, Mas." "Iya sih ya, enaknya gimana ya?" "Ya udah,
Mas tak paksain berangkat. Mas jangan, kata si Mbak Alin, udah biar aku aja yang ngegantiin. Kamu emang bisa? Ya tak bisa-bisa mas gitu. Suaminya itu berdagang, punya sebuah ruko kayak gitu, kayak semacam toko kelontong dan sejenisnya. Udah mas, enggak apa-apa mas. Ya yang penting tak kira-kira aja gitu katanya kan. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Ya udah mas, nanti mau mulai kapan, kata si istri ya. Ya terserah kamu siapnya itu kapan. Besok ya mas ya. Akhirnya sudah. Besok pun si Mbak Alin ya siap-siap gitu kan. Terutama ini sama si Intannya. Intannya kan nggak mau ditinggalin. Ya anak masih usia 4 tahun. Kayak gitu. Kalau misal ibunya mau keluar itu langsung ngelihat, bilang, Bu ikut gitu. Selalu seperti itulah. Ini gimana ya? Akhirnya sudah kan. Biarin aja deh. Anaknya itu tak bawa. Soalnya bapaknya di rumah juga lagi sakit gitu ya. Tapi udah enggak apa-apa, anaknya itu tak bawa ke sana, ke tokonya. Akhirnya ya sudah, jaga sama si Intan kecil tadi. Jaga di situ. Intan itu tampak nggak betah ya. Ya karena namanya toko kelontong kayak gitu kan berantakan di situ. Memang banyak mainan atau apa. Mainan itu maksudnya sesuatu yang bisa dimainkan di sana. Cuman nggak tahu lama-lama itu kayak nggak betah, itu mintanya pulang. Baru setengah hari minta pulang, setengah hari minta pulang. Akhirnya Mbak Alin kan nurutin gitu, pulang ke sana sekaligus nengokin suaminya. Nah di situ masalah belum selesai. Suaminya masih sakit, Mbak Alin pun bingung. Ini gimana ya mas? Kalau misal aku di sana sampai misal sore gitu ya, kamu yang ngurusin siapa di rumah gitu? Aku bingung mas, kata si Mbak Alin. Akhirnya suaminya pun ya udah gini aja dek. Gimana kalau misalkan mas itu di rumah bapak dulu, katanya begitu. Oh, apa nggak repot mas? Apa nggak merepotkan gitu? Enggak sih, enggak apa-apa, minta tolong lah gitu kan. Minta tolong nanti sama adikku. Ya buat antar jemput gitu aja. Kalau misal pagi ya mas dibawa ke sana, nanti kalau misal sore pulang nanti mas dibawa ke sini, sementara begitu dulu gimana. Akhirnya Mbak Alin pun karena nggak ada pilihan, ya wis lah udah gitu aja gitu. Akhirnya sudah si Mbak Alin pun berangkat melakukan hal tersebut. Si Intannya ini mohon maaf agak-agak sedikit bingung gitu ya. Nah si Intannya itu tetap ikut ibunya ke sana. Sementara suaminya pulang pergi kayak gitu, pagi dirawatin di rumah bapaknya, nanti sore hari itu pulang ke sana. Cuman ya itu Mbak Alin itu capeknya itu benar-benar capek. Ini enaknya gimana ya? Akhirnya dapat ide baru, ya sudah gini aja mas, kamu tetap di rumah, aku titip Intan, nanti adikmu gitu ya, anggap aja namanya Indri begitu. Nanti Indri disuruh kesini aja mas, jagain Alin, minta tolong. Indri juga kan lagi nggak terlalu sibuk kan. Oh iya gitu aja ya, mendingan ya. Akhirnya seperti itulah Indri itu di sana ya sampai sore. Nanti sore Indrinya pulang, nanti si Intan itu sama bapaknya. Nah si Mbak Alin sendiri ya karena itu ya, karena kebutuhan kemarin itu nggak banyak pemasukan. Toko itu biasa tutup itu kan sekitar jam 5, jam 6 sore itu udah tutup. Tapi nggak tahu Mbak Alin, mas kayaknya kalau malam itu masih ada orang yang mau beli deh. Kalau misal aku buka sampai jam 8 gimana? Nah tapi siangnya aku pulang dulu, jam 12 aku pulang, nanti jam 2 kesini buka lagi gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya udah ya dilakukan seperti itu. Nah selama beberapa hari melakukan itu tadi, Mbak Alin di toko sendirian, suaminya di rumah sama Intan, anaknya, sama adiknya Indri. Ini ada satu kejadian, ada mulai sesuatu yang aneh terjadi. Mbak Intan pulang, ya jam 8 itu udah di rumah, setengah 8 itu dari sana itu udah diberesin semua, jam 8 itu udah di rumah. Saat di rumah tadi itu mau nidurin si Intan ya anaknya, itu tiba-tiba, ini kurang lebih waktu itu udah sekitar 1 minggu jalanin kayak gitu, dan suaminya juga kondisinya tampak belum membaik gitu. Nah ini si Intan saat mau tidur itu tumben-tumbennya. Kalau sebelumnya Intan itu kan tidur
Ya sudah, disuruh tidur, udah tidur cuman dikipasin gitu doang, nanti dia tertidur dengan sendirinya. Nah, malam itu tumben Intan itu ngomong, "Bu, aku mau ibu nyanyi," katanya begitu. "Hah? Nyanyi? Nyanyi apa? Ibu ndak bisa nyanyi." "Nyanyi kayak biasa, Bu," katanya seperti itu. "Hah? Nyanyi kayak biasa?" Ini Mbak Alin sendiri bingung ya. Perasaan aku itu gak pernah nyanyi depan depan Intan, apalagi ya buat itu ya, buat nidurin anak, itu aku gak pernah. Kok disuruh nyanyi tumben-tumbennya Intan bilang seperti itu. "Aduh, tapi ibu gak bisa nyanyi, orang ibu biasanya nyanyi." Nah disitu, "Hah? Ibu biasa nyanyi?" Akhirnya disitu kan Mbak Alin kan nanya, "Tan, emang ibu pernah nyanyi sebelum kamu tidur?" "Iya Bu, kan kemarin-kemarin ibu nyanyi." "Hah? Kemarin-kemarin ibu nyanyi?" "Iya." Nah, sebelum-sebelumnya memang Intan itu tidurnya cepet. Jadi jam 7 itu udah tertidur dia. Dan si Mbak Indri, adiknya suaminya itu kan udah pulang ya. Jadi cuma sama bapaknya doang. Nah itu jam 7 itu udah tidur. Dan sebelumnya juga Mbak Alin itu sempat nanya sama suami, "Mas, ini Intan udah tidur, Mas?" "Iya, mungkin kecapean kali ya dari tadi main sama buliknya. Makanya kayak gitu, masuk kamar tidur dia." Itu menurut suaminya. Mbak Alin pun, mohon maaf salah-salah nama ya. Mbak Alin pun akhirnya mencoba untuk merangkai kejadiannya, kok aneh ya gitu ya. Sebentar, Intan tidurnya sore, dia tidur cepet, dan dia bilang sekarang ini agak maleman nih, tidur jam 8 itu belum tidur, dia minta dinyanyiin. Aku kok kepikiran sesuatu ya, jangan-jangan ada yang biasa nemenin Intan dan dia itu nyanyi. Cuman kira-kira siapa ya gitu. Itu Mbak Alin itu udah mulai takut gitu waktu itu. Akhirnya udah dinyanyiin gitu kan, dengan suaranya Mbak Alin yang ngalor ngidul, maksudnya nyanyi lagu ini cuman nadanya nggak dapet katanya begitu. Ini si Mbak Intan kecil itu cuman kerlap-kerlip begitu. "Kok nggak tidur-tidur? Ibu suaranya nyanyinya ndak enak," kata situ. Asem dalam hatinya Mbak Alin gitu ya. Asem, ndak enak. Udah merem tidur udah malam nih, tak kipasin. Akhirnya sudah, Mbak Intan pun mungkin karena memang sebenarnya udah ngantuk ya, dia pun tertidur sekitar jam 8:30. Habis itu Mbak Alin itu nemuin suaminya, ngajakin ngobrol gitu. Suaminya waktu itu kebetulan lagi tiduran di depan TV di sana. "Mas, iya kenapa?" "Aku mau tanya," katanya begitu. "Iya, tanya apa?" "Intan kok aneh ya Mas ya?" Gitu. "Loh, aneh gimana?" gitu kan. "Aneh kenapa?" Suaminya pun pelan-pelan bangun begitu ya. "Aneh kenapa?" "Aku kepikiran Mas, kok aku tiba-tiba membayangkan gitu ya. Kan kemarin-kemarin Intan itu tidurnya cepet ya Mas ya. Terus tadi dia itu minta dinyanyiin, katanya kemarin-kemarin juga dinyanyiin. Aku itu nggak pernah nyanyiin loh Mas. Apa Indri yang suka nyanyiin atau gimana?" "Setauku sih enggak, orang siang aja nggak pernah tidur." Maksudnya nggak pernah tidur ditemenin sama Indri, si adiknya suaminya itu nggak pernah. "Loh, kok bisa seperti itu Mas? Jangan-jangan Mas, kalau misal ini, aduh, kok aku pikiran aku jadi begini." "Kenapa? Kamu mikir kenapa?" "Kenapa aku mikir? Intan itu beberapa hari kemarin saat dia tidur sore, itu artinya ada yang Nina boboin Mas." "Hah? Nina boboin maksudnya gimana?" "Ya ndak tahu, setan kali ya Mas, jadi Nina boboin. Katanya ada yang nyanyi suaranya enak. Aku tadi nyanyi dibilang suaraku jelek gitu ya." Suaminya mesem-mesem gitu kan. "Siapa ya Mas kira-kira ya?" "Waduh Mas, ndak tahu, soalnya ya orang kadang tak perhatiin dia tuh naik kasur sendiri, terus habis itu udah rebah-rebahan, setelah itu ya gulang-guling sebentar, tahu-tahu udah tidur," kata suaminya. "Aneh tau Mas," gitu kan. Akhirnya udah, si Mbak Alin pun, "Ya udah Mas, kamu mau tidur atau udah mau istirahat?"
Iya, mau istirahat. Ya udah sini bangun tak bantuin. Akhirnya dibantuin sama Mbak Alin, masuk kamar, tidurlah mereka istirahat. Mbak Alin juga capek banget katanya. Udah tidur malam itu, nggak terjadi apapun. Sampai keesokan harinya, Mbak Alin itu mulai kepikiran, ini pasti ada sesuatu yang nggak beres ini. Cuman aku yo penasaran. Nah, tanpa ngomong ke suaminya, tanpa ngomong ke Intan, Mbak Alin waktu itu sengaja pulang cepat. Jadi sekitar jam setengah 7 selepas maghrib, itu udah pulang. Sampai suaminya, loh tumben kamu udah pulang. Iya mas, aku capek katanya begitu. Oh ya sudah. Kamu gimana mas? Alhamdulillah ini agak sedikit baikan kata suaminya. Semoga lah beberapa hari lagi aku bisa beraktivitas. Iya mas, tak doain mas kamu cepat sembuh kata Mbak Alin. Akhirnya sudah. Nah ini kan ketemu sama Intan kan. Nah, ketemu sama Intan. Udah. Intan pun mendekat ke arah ibunya waktu itu, ditungguin gitu kan. Biasanya jam 7 begitu. Nah udah. Lagi main-main, tiba-tiba lagi main-main di ruang tengah seperti itu, si Intan itu tiba-tiba bangun. Ya Mbak Alin udah lupa juga karena lagi ngobrol sama suaminya sambil nonton TV. Intan bangun terus menuju ke kamarnya ke sana. Nah di situ baru ngeh setelah mungkin sekitar 1-2 menit gitu ya. Loh, Intan kok nggak balik-balik, dia menuju ke kamar. Bangunlah si Mbak Alin tadi nengokin anaknya. Begitu nengok, disitulah si Mbak Alin itu langsung lari teriak-teriak ngambil si Intan. Ternyata Intan itu lagi di Nina boboin, cuman bukan sama dia. Itu ya boleh dibilang wujudnya itu kayak sundel bolong katanya begitu ya, kayak sosok kuntilanak. Gede, satu kasur itu penuh, ukurannya itu gede. Intan aja kelihatan kecil banget, kepalanya itu gede. Lagi merunduk begini ya, kayak seorang ibu yang lagi nina boboin anaknya. Lagi merunduk, di atasnya cuman kelihatan kepalanya sama roknya itu yang ya hampir penuh ini tempat tidur ranjang itu. Langsung lari, ditarik begitu kan, si Intannya langsung diambil begini. Begitu nengok ke sana itu udah nggak ada si sosok itu. Kamu kenapa? Suaminya pun bangun kan. Kamu kenapa? Ada apa? Wah, Intannya juga bangun lagi. Bu, kenapa bu? Ada apa bu? Itu kan. Aku mau tidur bu, aku udah ngantuk. Iya sudah tidur sini, tak gendong. Mbak Intannya pun akhirnya karena mungkin udah ngantuk banget ya, si anak kecil ini pun tidur. Suaminya nanya kenapa? Nanti mas aku ceritain. Itu ngeliat ke kamar gitu kan, itu udah nggak ada lagi. Terus sekitar 5 menit kemudian Mbak Intan itu udah tidur. Ditaruhlah di kasur. Si Mbak Alin pun sama suami itu menuju ke kasur. Kenapa? Ada apa tadi? Mas, bener firasatku kata si Mbak Alin. Kenapa? Intan itu ada yang nemenin tidur mas. Jadi selama beberapa hari kemarin itu ditemenin sama itu mas. Apa gitu kan? Ada kuntilanak mas katanya. Di situ si suaminya pun astagfirullahaladzim, merinding semua katanya. Dan hawa malam itu tuh bener-bener ndak enak kata si Mbak Alin. Sumpah mas ini gak bener, aku udah ngeliat sendiri mas. Aku itu bener-bener untuk pertama kalinya melihat yang seperti itu mas. Mungkin kalau nggak ada Intan tadi di situ, aku kabur kali. Itu sumpah serem banget sumpah. Udah mas masuk sini aja, masuk, aku takut. Akhirnya sudah tidurlah mereka. Ya Mbak Alin sendiri tuh nggak bisa tidur soalnya apa? Ini kan mereka nempatin kamar depan ya. Di jendela depan sana itu di bagian teras. Ini tuh malam itu aneh, terdengar gerusak-gerusuk terus kayak gitu. Cuman Mbak Alin sendiri mikirnya ini mungkin tikus atau kucing lagi nyari makanan atau gimana gitu ya. Gerusak-gerusuk terus gitu. Itu tuh apa? Tapi Mbak Alin pun nggak sempat nengok atau apa ya. Tapi dari situ si Mbak Alin udah mulai berpikir ada yang nggak beres di rumah ini. Nah, dari pikiran tersebut, Mbak Alin pun ngomong sama suami, Mas menurut kamu gimana? Kata suaminya, jangan berpikir negatif seperti itulah. Udah gitu kan kata suaminya tuh ya mungkin nggak terlalu percaya atau apa dengan hal-hal seperti itu. Tapi Mbak Alin itu begitu yakin. Dan memang alhamdulillah suami itu udah mulai membaik nih,
udah bisa jalan gitu ya. Dan bahkan malam itu suaminya tuh bilang, besok aku aja yang buka toko katanya. Oh ya sudah mas, ya sudah. Dan ternyata itu di luar dugaan. Jam 12 malam ini suaminya tuh kayak udah tidur kan. Dan dia tuh kayak orang ngigau, teriak-teriak, badannya itu kejang. Bener-bener kejang, matanya itu melotot-melotot. Mbak Alin kan langsung bangun, mas kamu kenapa? Ya Allah kok badannya panas banget kayak gini, kamu kenapa mas, kamu kenapa? Itu bener-bener kejang, sampai akhirnya apa? Suaminya itu, mohon maaf ya, muntah darah di situ, di kamar, miring. Itu keluar, nah begitu keluar, baru suaminya itu tenang. Cuman ya di lantai itu kan udah keluar begitu, mas kamu kenapa kamu? Mbak Alin sendiri nenangin suaminya. Setelah nenangin, ngelap dan sebagainya, mau minum mas katanya. Iya minum. Akhirnya dikasih minum kan. Nah terus udah sambil bersih-bersih itunya. Mas kamu kenapa mas? Aku ndak tahu, kata suaminya, aku ndak tahu. Ndak tahu gimana. Ya ndak tahu gitu, aku bingung itu mimpi atau nyata katanya. Emang kenapa mas? Di kamar ini, kata si itu suaminya, tadi lah nanti aja ceritanya. Suaminya tuh nggak sanggup cerita, intinya tuh aku ngeliat setan, katanya begitu. Aku ngeliat setan, cuman aku nggak sanggup buat cerita sekarang, soalnya itu tuh serem banget, kata si suami. Mas, gimana ya, masalah ini serius gitu ya. Kamu kan kemarin bilang nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah mikir yang bagaimana, tapi sepertinya ini tuh serius. Dan mohon maaf ya, lupa tadi promo bawang gorengnya biji. Kawan-kawan yang sudah memesan, terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Udah simple aja segitu. Nah, akhirnya apa? Mbak Intan pun cari cara. Paginya itu akhirnya apa? Toko tutup. Suaminya kondisinya balik lagi seperti semula, sakit lagi. Mbak Intan bingung, akhirnya nunggu si itu kan, si Indri, adiknya. Nah, begitu datang lagi ke sana, Indri minta tolong, ya Indri nggak apa-apa ya Indri. Iya mbak, nggak apa-apa katanya. Ya wis, akhirnya ditolongin, si Indri jagain Intan, dan Mbak Alin pun keluar rumah ke sana, cari-cari info. Dia itu menuju ke salah satu rumah temannya. Ini temannya perempuan juga, dan suaminya itu suka dengan hal seperti itu, suka dengan hal klinik kayak gitu. Dan suaminya itu bukan seorang praktisi, dalam artian bukan seorang dukun atau mbah, cuman kenalannya itu banyak gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, gimana ya mas, ini mas, ya sudah nanti tak bantuin gitu kan, nanti tak bilangin, orangnya tak suruh ke situ, kata si masnya tadi. Dan akhirnya apa, sore hari datanglah seorang tamu ke sana. Ya biasalah ngecek-ngecek segala macam. Mbak, mohon maaf, kata si bapak tadi, ya udah lumayan cukup sepuh, sekitar 60-an tahun lebih. Nah si bapak itu tuh, mbak mohon maaf, ini masalahnya itu ada di rumah ini, kata si bapak. Loh pak, kenapa seperti itu pak? Ya soalnya Mbak Alin itu kalau masalahnya di rumah, artinya kalau memang nggak bisa diapa-apain, kami harus pindah rumah dong. Dan ya kami belum punya dana lagi buat bikin, masa kami harus ngontrak sementara kami itu udah punya rumah. Terus gimana ya Pak ya? Ya begini, saya itu mau nanya, dulu waktu bangun rumah ini itu dilakukan ada sebuah ritual katanya, kata si bapak tadi. Mbak Alin pun berusaha mikir gitu, dan Mbak Alin tahu jawabannya waktu itu. Iya Pak, terus gimana Pak? Iya, jadi ritual itu tuh salah, katanya begitu kan. Dan memang benar waktu itu, saat Mbak Alin mau bangun rumah, ini dia itu mendapatkan sumbangan berupa kerbau dari salah satu kerabatnya, yaitu padeknya, dari keluarga padeknya. Itu dikasih kerbau, digorok di sana, dagingnya tentu saja dimakan gitu ya, dimakan, dibagikan gitu kan. Itu untuk acara selamatan lah, sebagai bagian dari itunya gitu ya. Dan kepalanya itu ditanam di situ. Nah, kata si bapak itu tadi, nah dulu pernah nggak mbak begini-begini? Oh iya Pak, pernah Pak, dulu itu seperti ini. Sementara si bapak itu bukan orang sana ya, tapi bisa jadi si bapak tadi itu dikasih tahu sama suami temannya Mbak Alin, ya bisa jadi seperti itu. Tapi
Iya Pak, memang seperti itu. Ya sudah, masalahnya itu berawal dari situ. Itu bukannya ngusir atau gimana, malah justru mengundang katanya. Dan ya ada salah satu yang memang kuat banget, gede banget, yang dia itu masih tinggal di sini. Ini wujudnya itu seorang perempuan, Mbak. Ya, kayak kuntilanak seperti itu, cuman ini lebih jahat. Terus iya Pak, memang benar gitu kan kata Mbak Alin. Iya memang benar Pak, saya itu sempat melihat begini-begini. Nah itu dia, ini suaminya jenengan sakit, itu karena memang energinya itu negatif di sini. Nanti takutnya nyerang ke anak juga kayak gitu ya. Mbak Alin sendiri pasti tinggal di rumah ini merasa kecapean yang berlebihan. Dan memang benar, Mbak Alin pun iya ya, ternyata maksudnya bukan, ya bisa jadi karena aku capek beraktivitas, tapi di satu sisi bisa jadi karena pengaruh lain, karena faktor lain. Akhirnya gimana ini Pak? Ya sudah, nanti saya coba lakukan pembersihan, tapi nanti ya hari ini bisa gitu kan. Oh bisa Pak, bisa kata Mbak Lin, mending makin cepat makin baik. Ya sudah, kalau gitu saya pulang dulu. Nanti malam, mungkin sekitar, kita mulai ininya nanti sekitar jam 12 malam. Tapi ya kami datang ke sini mungkin sekitar jam 11, enggak apa-apa gitu. Oh ya enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Nah, si Bapak tadi pulang, datang lagi ke situ, itu dengan beberapa temannya, nah termasuk suami dari temannya si itu, temannya Mbak Alin. Istrinya juga ikut ke sana, rame lah di situ ya. Akhirnya dilakukanlah sebuah ritual. Ritualnya sendiri Mbak Alin itu enggak melihat, karena Mbak Alin kan nemenin Intan ya, tidur di kamar sama suaminya, sementara yang lain itu nunggu di ruang tamu di sana. Nah, si Bapak itu ritualnya itu di ruang tengah sama di area dapur di bagian belakang rumah di situ. Ya memang nggak terdengar apapun, nggak bagaimana-bagaimana, cuman kadang sesekali terdengar si Bapak itu tuh kayak ngomong, tapi bahasanya dari kamar itu nggak ketangkep ngomong apaan karena pintu ditutup ya. Dan akhirnya sampai kurang lebih sekitar jam 1:30 pagi. Mbak Alin belum tidur, suaminya juga belum tidur, Intan itu udah tidur pules. Dan sudah si Mbak Alin pun akhirnya diketok gitu kan. Lin sama temannya yang perempuan itu tadi. Mbak Alin pun keluar dan gimana Pak? Udah selesai katanya begitu. Oh ya sudah. Terus ya udah kan, udah selesai ngobrol-ngobrol sebentar. Terus udah dibayarlah, kasih uang jasa begitu. Akhirnya sudah dibayar, mereka pun pulang. Mbak Alin pun memang karena udah ngantuk banget, jadi udah nggak sempet bahas yang kayak gimana-gimana. Tidurlah Mbak Alin malam itu, dan malam itu tidur itu enak banget rasanya, itu kayak rumah yang habis di reset gitulah. Pokoknya enak, nyaman, tidur itu adem dan sebagainya. Mbak Alin pun berpikir, jangan-jangan memang ada perubahan. Soalnya Mbak Alin sendiri sebenarnya tidak terlalu percaya gitu ya, tidak 100% percaya, ya mungkin paling sekitar 60-70% lah. Tapi malam itu Mbak Alin itu kayak merasakan sebuah pembuktian gitu. Oh iya ternyata memang bener ini tuh udah nyaman lagi rumah. Akhirnya sudah malam itu tidur, keesokan paginya suaminya itu sembuh. Langsung bangun, bener-bener langsung bangun. Hah? Mas kamu udah baikan Mas, kamu udah sembuh Mas. Udah kata sih, cuman memang kelihatan kurus ya. Udah, aku udah sembuh. Gimana? Mau buka toko? Nggak usah dulu Mas, istirahat dulu bareng sehari kata si Mbak Alin. Iya. Akhirnya sudah, mereka pun seharian di rumah. Mbak Alin pun nggak buka toko, berarti 2 hari ya. Si Indri pun tetap disuruh datang ya biar di rumah rame, main-main sama Intan dan sebagainya. Nah malam harinya itu ada satu kejadian di mana ini menurut Mbak Alin itu aneh banget. Malam sekitar jam 12, Mbak Alin dan keluarga itu kan udah pada tidur. Jam 12 malam genteng itu bunyi, krocek kayak ada yang nginjek waktu itu. Kok genteng bunyi ya? Suaminya itu tidur, Mbak Alin itu kebangun. Apa ya itu yang jalan di atas? Masa kucing? Dan itu apa? Genteng itu ternyata apa? Bergerak dan Mbak Alin itu mendengar guprak. Genteng itu pada jatuh, kayak ditarik dari atas begitu ya, pada jatuh. Mbak Alin pun bangunin suaminya, Mas bangun Mas, itu gentengnya pada jatuh Mas, gentengnya pada jatuh. Mana. Ya suaminya juga, iya kok pada jatuh seperti itu apa?
suaminya kan memang udah bisa bangun ya. Terus bentar-bentar tak tengokin, Mas, kamu jangan keluar dulu, kata si Mbak Alin. Udah kamu di sini aja. Iya. Akhirnya mereka berdua nunggu di kamar. Genteng itu benar-benar pada berjatuhan. Ada berapa puluh genteng itu yang jatuh kuprak gitu ya. Sampai apa? Karena suara itu tadi udah selesai, berhenti, dan Mbak Alin kan penasaran nih sama suaminya, ngomong, Mas, kamu di sini aja nemenin Intan gitu kan. Mbak Alin malah yang bangun, yang keluar. Begitu bangun keluar, itu ketemu kebetulan sama beberapa tetangga di sana, dan tetangga itu kayak udah ngintip gitu ya. Ada 2-3 orang, bapak-bapak sama ada ibunya itu 1-4 orang. Nah, ini si mereka itu lagi ngumpet di kayak semak, bukan semak belukar ya, tapi ada satu tanaman di situ. Itu ngumpet-ngumpet ngeliatin ke atas ke sana. Mbak Alin kan jadi nengok, loh itu siapa? Terus Mbak Alin disapa, Mbak sini Mbak, jangan di situ kan. Si Mbak Alin pun ke sana. Nah, disitulah Mbak Alin itu melihat di atapnya, di atas rumahnya itu ada sesuatu yang duduk di sana, dan sepintas kelihatan itu mirip seperti seorang perempuan, dan ya identik dengan sosok kuntilanak semacam itulah. Dan dia itu kayak lagi mancal-mancalin kakinya, ngedorong-dorong genteng itu biar pada turun. Itu yang dilihat sama Mbak Alin. Itu apa ya Mbak ya? Nggak tahu, itu kayak kuntilanak itu kan, pada basi bapak itu. Dan akhirnya Mbak Alin karena saking marahnya, dia pun kayak ngasal gitu ya, nyomot kerikil di sana, nyomot tanah gitu kan. Woi, pergi, diteriakin sama Mbak Alin. Itu kan nambah keributan. Tetangga pun akhirnya pada bangun. Ada apa, pada nanya begitu kan. Woi, pergi, dilempar beberapa kali, dan sosok tadi itu langsung kayak terbang blap ke sana, ke arah belakang rumah. Apa itu? Nah, warga yang lain kan datang ke situ udah terlambat ya, nggak kelihatan. Dan ini yang tetangga yang berempat, bapak-bapak 3 sama ibu-ibu 1 itu, ya mereka cerita, tadi ada kuntilanak nongkrong gitu, gentengnya tuh didorong-dorong pada jatuh, kata si mereka itu. Dan ya tentu saja warga pun pada ketakutan, makin malam makin rame. Mbak Alin pun akhirnya masuk ke rumah. Nah, ini si Intan bangun sama suaminya digendong gitulah. Intan bangun, iya. Intan tadi kebangun mungkin karena berisik, terus kamu tadi teriak-teriak gitu. Iya maaf ya. Akhirnya sudah, malam itu pun nggak tahulah di luaran sana. Bapak Ibu, saya masuk dulu ya, katanya. Capek banget soalnya. Akhirnya sudah. Dan sebenarnya warga itu pun ada yang ngomong, Mbak Alin, kayaknya rumahnya ndak beres deh. Ada yang ngomong begitu Mbak Alin. Iya Bu, kemarin habis dilakukan pembersihan, katanya begitu. Dan nggak tahu sekarang itu datang lagi atau gimana. Tapi ya sudah, Mbak Alin masuk, suaminya masuk, mereka pun balik lagi tertidur. Di depan itu masih gremeng-gremeng, tetangga pada ngomongin masalah ini ya. Mereka tertidur sampai pagi, alhamdulillah. Keesokan paginya suaminya pun udah normal. Suaminya itu berangkat ke toko. Mbak Alin di rumah sendiri, ada rasa was-was, ada rasa takut. Tapi untungnya, alhamdulillahnya, semuanya itu baik-baik aja, nggak ada gangguan lagi. Dan Mbak Alin itu mulai percaya, jangan-jangan yang dilakukan oleh si bapak itu tuh bener gitu. Dimana sebelumnya itu, ya memang nggak ada gangguan, nggak terasa gitu ya. Tapi ternyata gangguannya itu halus ke suaminya, terus pelan-pelan ke Intan. Dan coba Mbak Alin akhirnya nanya sama Intan, Intan, masih ada yang nyanyiin itu ndak, nyanyiin kamu waktu tidur? Udah nggak ada, ibu udah ndak mau nyanyi, katanya. Mbak Alin pun maksudnya, oh berarti yang dilihat Intan itu seolah-olah aku nyanyiin untuk dia gitu ya. Tapi kamu nggak diapa-apain kan sama ibu waktu itu? Enggak diapa-apain, ibu cuma nyanyi, cuma nemenin doang. Tapi ya kebayang Mbak Intan ya, anakku dinina bobo sama kuntilanak gitu kan. Itu serem banget. Itulah, semoga nggak terjadi apa-apa lagi. Alhamdulillah semuanya itu lancar-lancar aja. Dan ya cerita dari Mbak Alin ini selesai. Mohon maaf kalau tadi sempat atau banyak salah sebut nama, harap maklum gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Alin atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu.
kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.